Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau wanita sudah menjadi status istri, maka satu laki-laki inilah yang dia harus tumpahkan semua, luangkan semua ya potensi dan energi yang dia miliki. Dari kecantikannya, keindahannya, wanginya, apa saja. Pokoknya semua godaannya itu hanya kepada satu laki-laki. Sehingga ibu-ibu kalau sudah punya suami, ya sudah. Satu orang inilah yang dia rawat. Dan raih hadis Nabi SAW, tidak ada wanita yang menjaga 5 waktu sholatnya. Ini ibu-ibu tanamkan dalam dirinya prinsip ini, bahwa Bapak juga ingatkan istrinya, ingatkan anak perempuannya, ya, ingatkan saudarinya, ingatkan ibunya. Tidak ada wanita atau istri yang menjaga 5 waktu sholat. Kayak disebutkan sholat sunnah. Ya. Jadi subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kalau dia sholat sunnah itu sudah ekstra. Berpuasa Ramadannya, ya kita sekarang Ramadan. Tidak disebutkan puasa sunnahnya. Dan mentaati serta setia pada suaminya. Kecuali pada saat meninggal dia boleh masuk dari 8 pintu surga yang mana dia ingin masuk. Allah memberikan air mata, Allah memberikan suara yang lembut bagi wanita, tangan yang lembut. Justru itu tanda kutip senjata dia untuk bisa meraih hati suaminya. Subhanallah, pekah sekali gitu. Berapa banyak suami yang mengalami ini. Dia di luar rumah, matanya banyak melihat pakaian terbuka, hidungnya banyak mencium aroma yang wangi gitu kan. Satu-satunya cara untuk menghilangkan semua fitnahnya itu, dia temukan hal seperti itu atau lebih dahsyat di rumah dia. Maksudnya, pada saat dia pulang ke rumah, kalau dia ber rumah, yang sambut depan pintu istrinya. Apa salahnya Anda turun dari lantai 2 ke lantai 1? Berapa jauh itu? 10 km? 100 km? Kan sangat dekat. Mungkin Anda mengatakan saya di lantai 2. Baik, turunlah. Sambut dia depan pintu. Kemudian dia menemukan istrinya dengan baju yang sangat menarik. Warna yang sangat menarik, rambut yang begitu rapi, dandanan di wajah, sedikit kosmetika yang menggoda. Halal dalam Islam ini. Itu sudah cukup, saya sebagai laki-laki membahasakan mungkin menghilangkan penat yang 8 jam, 10 jam di luar rumah. Belum lagi dengan sambutannya yang ceria. Apa kabarnya mas misalnya? Atau apalah bahasa yang digunakan. Kemudian dia coba membantu mengangkatkan tasnya misalnya, ya. Kemudian mungkin ya dia merangkulnya, membawanya sama-sama, ya, mengarahkan ke dekat wastafel mungkin, ya. Mas, makanan sudah saya siapkan misalnya. Abang, kakak, apalah yang dipanggil. Saya sudah siapkan makanannya, cuci tangan dulu yuk. Bisa. Suami tetap didampingi oleh dia, kemudian cuci tangan. Dia mempersilahkan suami duduk. Beratnya apa, teman-teman sekalian, wahai muslimah, mendorongkan kursi meja makan buat suami. Duduk di sini mas. Duduk di sini bang. Duduk di sini kakak. Duduk di sini. Ya. Apalah yang Anda panggil? Sayang, yang. Ya. Setelah dia duduk, Anda yang bukakan piringnya. Anda yang sendokkan nasinya. Dengan porsi yang masuk akal. Semua itu akan menjadi penilaian suami. Di sebelah dia ada seorang bidadari yang sangat wangi, bersih, rapi, ramah. Menyendokkan makanan. Lalu mempersilahkan kira-kira menu mana yang diharapkan. Ada ikan, ada daging, ada tempe, ada ini. Pengen mau pakai ini? Mau saya tambahkan ini? Iya, semua dengan santun. Ditata dengan rapi di depan suami. Setelah tata dengan rapi, duduk di sebelahnya. Pada saat suami sudah mulai bismillah makan, baru Anda mengambil makanan buat diri Anda. Bukan Anda sendok sendiri buat diri Anda dan membiarkan suami menyendok sendiri. Kemudian setelah itu, setelah makan, Anda juga tentu sudah siapkan air putih. Mungkin kalau ada fresh juice yang
dia suka misalnya dihidangkan. Pada saat Anda lihat sudah menikmati dan mungkin akan habis makanan, Anda bergegas untuk menawarkan, Mas mau nambah nggak? Abang mau nambah nggak? Kakak mau nambah nggak? Ya, Akang mau nambah nggak? Apalah Anda panggil. Oh enggak, sudah cukup. Baik. Ya. Pada saat dia selesai makan dan sudah selesai piringnya, dia akan minum, Anda mengatakan, apa saya diizinkan untuk angkat piringnya? Kalau dia ngangguk atau dia mengatakan iya, Anda angkat dengan satu. Semua itu per detiknya akan jadi penilaian suami. Percaya dengan saya ibu-ibu sekalian. Maka Anda pindahkan piring tersebut dan Anda sudah siap dengan menu yang kedua. Irisan buah-buah misalnya. Puding misalnya. Apalah kira-kira yang biasa orang jadikan dessert ya, setelah makan main course-nya atau makanan beratnya gitu. Setelah selesai, ya, Anda, suami mungkin sudah selesai, dia sudah berdiri dari meja makan, Anda persilakan, Mas, sudah saya siapkan handuk dan kebutuhannya di kamar mandi. Sebenarnya Anda ingin suami mandi biar bersih, gitu kan. Tapi Anda cuma mengatakan, saya sudah siapkan semuanya. Anda coba gandeng tangannya, temani dia sampai ke depan kamar mandi, gitu kan. Kalau perlu dia ingin dibuka baju, Anda manjakan sedikit dengan Anda bukakan pakaian dia. Kalau dia izinkan misalnya. Kemudian Anda letakkan di tempat pakaian kotor, biarkan dia mengambil waktu yang dia rasa nyaman di kamar mandi. Mungkin di kamar mandi sudah ada aroma terapi yang wangi. Lantai yang kering, nyaman untuk dipijak dengan kaki. Kloset yang bersih. Ya. Semuanya kamar mandi bersih. Ya. Dinding-dindingnya, lantainya. Tidak ada rambut-rambut Anda yang gugur di situ. Bertumpukan sehingga menutup saluran air pada saat dia mandi buntu misalnya. Atau mungkin bekas odol yang Anda sikat gigi masih ada di wastafel. Sudah Anda bersihkan semua. Kloset mungkin Anda bekas pakai. Tempat bagian duduknya mungkin ada basah. Karena Anda pakai spoit air. Semuanya Anda bersihkan. Semuanya rapi. Handuk sudah tata rapi semuanya. Jadi dia di kamar mandi itu merasa nyaman sekali. Kepenatan dia hilang. Ini kalau Anda ikhlaskan karena Allah semua ada pahalanya. Setelah selesai, dia keluar, Anda sudah dengan manjanya menunggu dia di atas ranjang, dengan tatapan Anda yang memberikan isyarat dia kalau mau menikmati saya silahkan, gitu kan. Mau berhubungan biologi silahkan. Saya yakin mungkin dia tidak menggunakan baju lagi, dia akan langsung interaksi biologis dengan Anda. Karena dia merasa sambutannya, isyaratnya sudah ke sana. Di saat perutnya sudah kenyang, di saat juga ya, dia juga sudah membersihkan diri fresh kembali. Di saat dia sudah dilayani biologis, apalagi dalam interaksi biologis Anda munculkan apa saja yang harusnya memang orang malu lakukan kalau selain sama suami. Dari Anda nikmati di biologis tersebut sehingga ada hal-hal yang menarik secara alami bagi suami. Mungkin Anda sudah bisa paham, saya tidak perlu jabarkan. Sehingga akhirnya selesai biologis itu semua terpuaskan. Dan memang dahulukan suami dalam masalah itu. Dia ingin gerakan seperti apa. Selama bukan meletakkan kemaluan di kemaluan lagi haid ataupun nifas. Atau meletakkan kemaluan laki-laki di dalam dubur wanita. Maka selain daripada dua ini dibolehkan. Ya. Maka boleh orang saling menikmati di situ. Setelah puas, Anda masih bersandar di dekat dia, Anda coba masih, atau Anda berdiri dulu, Anda bersihkan kemaluan Anda yang sudah rentetan sperma, Anda bercebok yang bersih, Anda bersihkan semua. Setelah selesai, Anda tampil lagi fresh kembali dari kamar mandi, rambut sudah dirapikan kembali yang acak-acakan, sudah kumur-kumur kembali dengan mouthwash atau sikat gigi. Anda tampil kembali fresh, seakan-akan siap kapan dibutuhkan suami ingin menggauli kembali. Karena Nabi SAW mengatakan siapa yang ingin mengulangi kembali biologisnya, maka hendaklah dia berwudu karena itu akan lebih memotivasi dia. Jadi ini bukan karang-karangan ya, ini memang bagian daripada anjuran syariat. Ajaran kiai dan guru kita semua Nabi besar Muhammad SAW. Lalu kenapa tidak dilakukan? Mungkin suami Anda akan bergaul lagi, tidak masalah, biarkan dia bergaul lagi. Biarkan dia puas.
Setelah itu dia akan bercerita, karena dia nyaman, dia akan bercerita tentang masalah pengalaman di hari itu. Anda dengarkan, Anda simak. Jangan tanggapi apapun, sampai dia minta tanggapan. Kalau ada sesuatu yang dia ceritakan, dia kesal, Anda tunjukkan juga Anda bersama dengan dia, selama dia benar. Tapi kalau dia salah, Anda mengatakan, kalau sudah selesai dia ungkapkan semua, Anda mengatakan, maaf mas, maaf bang misalnya, maaf kak, maaf akang gitu. Maaf yang, tapi kalau bisa izin saya menyampaikan, menurut saya sih tadi memang mungkin salah, mungkin keliru karena ini ada argumen yang Anda sampaikan. Tapi kalau dia benar, Anda bersama dengan dia di kekesalannya itu, bukan Anda untuk memerangi atau musuh orang lain, tidak, tapi Anda ingin sebenarnya memberikan solusi kepada dia, tapi dia rasa Anda sedang bersama dengan dia. Dia bercerita sementara Anda masih tidur di dadanya atau Anda di sekitar dia, mendengarkan. Atau misalnya dia mengatakan ada berita apa hari ini, Anda ungkapkan dan Anda ceritakan yang senang-senang aja dulu. Hari itu apa. Nanti pada saat dia sudah selesai mendengarkan, Anda sesuatu Anda ingin sampaikan dari hajat, Anda boleh sampaikan hajat Anda. Pada saat dia akan tidur, berikan dia kenyamanan sepenuhnya. Tidur di bantal yang bersih, spray yang wangi, sarung bantal yang bersih yang wangi. Buat dia tidur di sebelah Anda. Apapun yang dia inginkan, dia ingin memeluk Anda silakan. Dia ingin dipijatin silakan, lakukan sampai dia istirahat. Anda kalau mau bangunkan dia sholat malam, sholat subuh, bangunkan dengan sangat santun. Sentuh saja dengan kelembutan, dia akan bangun insya Allah. Nah ini dijamin dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Suami akan sangat jatuh hati dengan istrinya. Suami akan sangat menyayangi istrinya, memperhatikan, memenuhi kebutuhannya. Tanpa dia harus bicara sebenarnya. Dalam sebuah riwayat, bahwa syaitan senantiasa memegang mata suami ketika ia masuk ke dalam rumahnya. Sehingga mata itu tertuju pada apa yang tidak disukainya saja. Sebab syaitan tidak menginginkan ketenangan dan kebahagiaan di rumah-rumah kaum muslimin. Karena itu begitu engkau menyambutnya, maka senyuman manis harus senantiasa mengembang di wajahmu. Buatlah suasana rumahmu selaras dengan waktu-waktu keberadaan suami. Hendaknya engkau senantiasa melakukan pembaharuan di dalamnya. Jadi selalu ada inovasi-inovasi untuk menata, untuk memvariasikan makanan, pakaian, dan segala macam. Berilah kesan kepadanya bahwa engkau melakukan semua itu karenanya dan karena ingin membahagiakannya. Jadikanlah rumahmu syarat dengan aroma yang harum, terutama di tempat-tempat yang disukai oleh suami. Sambutlah suamimu dengan baik. Detik-detik pertama ketika engkau menyambut suamimu memiliki pengaruh tanda kutip beliau katakan sihir, baik pengaruh negatif maupun positif. Bukan karena sihir yang haram ya, tanda kutip di sini. Maksudnya begitu suami masuk rumah, istrinya menyambut dengan senyum, dengan ramah, dari depan pintu sudah sambut. Rumahnya wangi, rapi, makanan juga hangat di atas meja makan. Bagaimana seorang laki-laki yang sudah letih 8 jam, 9 jam, 10 jam di luar rumah, itu mendapatkan semua itu. Pasti akan ada ketentraman jiwa. Ya. Dan ini kalau ditemukan oleh seorang laki-laki, maka dia akan merespon hal yang sama. Dia akan pasti selalu berpikir untuk memberikan yang terbaik pada istrinya, karena suamimu sudah penat dengan perjalanan dan pekerjaannya. Dia berharap tiba di rumah justru mendapatkan suasana yang berbeda. Ketentraman, sambutan, kasih sayang, dan segala macam. Ya. Dan itu dikatakan oleh beliau, hanya engkaulah, wahai istri, yang bisa menciptakan ketentraman itu dengan semua anggota tubuhmu. Kenapa beliau garis bawahi anggota tubuh? Karena memang tubuh inilah yang bisa menghibur suami. Ya. Tentu puncaknya dengan biologis ya. Kemudian sambutlah ia di sisi pintu dan usahakan agar kedua matanya menatap wajah yang tersenyum. Jadi begitu sambut dengan senyuman. Makanya dalam hadis lain kata Nabi SAW, wanita ahli surga, wanita yang kalau dia menyakiti suaminya atau disakiti bahkan, dia akan datang memegang tangan suaminya sambil mengatakan, saya tidak bisa memejamkan mata atau tidur sampai kau ridho kepada saya. Subhanallah, ini sudah lama saya teliti hadis ini dan saya coba renungin, kenapa kok kalau wanita itu menyakiti minta maaf wajar, tapi disakiti minta maaf ini unik betul gitu. Ternyata memang ini ada hubungannya dengan karakter laki-laki. Bapak-bapak di sini coba renungi, seandainya
kita buat salah. Lalu istri kita yang datang, maafin ya kalau saya ada salah. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Kita akan mengatakan, enggak, saya yang salah. Karena sifat laki-lakinya akan muncul. Itu rahasianya luar biasa. Ya, kita akan mengatakan, iya memang saya yang salah. Pasti akan begitu. Begitu sebenarnya teori atau kaidah syar'i yang sederhana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan kalau ada wanita yang baik, yang salihah, yang patuh dengan suami dan mengejar surga dari suaminya, maka ini adalah perhiasan dunia terbaik. Itu disebutkan oleh Nabi SAW. Ad-dunya mata'. Dunia ini semuanya perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baik perhiasannya adalah wanita yang salihah. Ya memang betul-betul cuma mengejar surga dari suaminya. Ibu cuma disuruh bakti sama satu orang ini. Bahkan subhanallah setelah menikah, suaminya di atas ayahnya. Kalau suaminya bilang, jangan keluar kamar, temani saya dulu. Ayahnya panggil, nak sini dulu. Dia harus dahulukan suaminya. Satu orang saja. Makanya Aisyah mengatakan waktu ditanya, siapakah perempuan yang terbaik? Beliau mengatakan, yaitu wanita yang tidak mengetahui aibnya perkataan, tidak tertunjukkan untuk memperdaya laki-laki selain suaminya, hatinya kosong kecuali berhias untuk suaminya, dan selalu menjaga keluarganya. Maksudnya hubungan baik dengan keluarga suaminya. Ada sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan min zaujatin salihah." Tidaklah seorang mukmin mengambil manfaat yang sangat besar setelah bertakwa kepada Allah dibandingkan dari istri salihah. Maksudnya yang paling pertama patuh pada Allah, yang kedua kalau dia punya istri salihah yang selalu baik dan bakti sama dia, mengejar surga, itu manfaat yang paling besar dia dapatkan setelah takwa kepada Allah SWT. In amaraha ata'athu. Kalau dia perintahkan selalu istrinya patuh. Kerjakan ini iya. Semuanya iya. Selama bukan maksiat, dilakukan sama dia. Ini Nabi SAW mengingatkan. Wa in nazara ilaiha sarrathu. Kalau dia lihat kepadanya, pasti dia senang. Karena selalu istrinya senyum, selalu wangi, selalu baik, selalu segala macam. Wa in aqsama alaiha abarrathu. Dan kalau seandainya dia bersumpah atas nama Allah, gitu, untuk melakukan sesuatu, maka dia pasti akan menjaga itu. Ya. Wa in ghaba anha nasahathu fi nafsiha wa malihi. Dan kalau sampai suaminya lagi safar, maka dia akan selalu menjaga kehormatan dirinya dan juga harta dari suaminya yang diamanahkan. Dalam hadis yang lain, Khadijah ini sangat pekah dengan masalah bagaimana keinginan suaminya. Sangat pekah dengan itu. Sampai-sampai pernah dalam hadis Bukhari disebutkan, Nabi SAW masuk rumah, dan Khadijah lihat dari saking cintanya sama suaminya, dia bisa tahu suaminya ini butuh makan atau belum. Atau enggak gitu. Sampai Khadijah langsung mengatakan, izinkan saya ke belakang sebentar. Khadijah langsung ke belakang, waktu itu turun Jibril AS. Dan Jibril mengatakan, hai Muhammad, sebentar lagi Khadijah ini akan datang membawa makanan kesukaanmu. Ya. Jadi saking peka dia bisa tahu suaminya sudah lapar atau belum. Dari wajahnya saja, belum tidak bertanya gitu. Dia akan datang sebentar lagi bawa makanan kesukaanmu. Sampaikan karena perbuatannya ini, kalau Allah cinta sama dia. Allah mengirim salam kepada dia. Jadi Allah kirim salam kepada wanita yang begini sama suaminya. Dan sampaikan juga, aku kirim salam sama dia. Dan sampaikan Allah membalas dia dengan istana di surga, ya, dari intan yang tidak berongga dan tidak ada kebisingan di dalamnya. Jadi memang karena akhlaknya yang sangat baik gitu ya. Itu gambarannya tentang masalah bagaimana Khadijah radhiyallahu anha. Beliau sebaik-baik istri kalian adalah yang harum baunya dan baik makanannya. Maksudnya dia pintar masak misalnya, atau dia pilih makanan yang disukai oleh suaminya. Sering kami nasihati para muslimah, nah, kalau suami misalnya suka tempe goreng, maka walaupun ibu mau siapkan makanan apa saja di meja, tempe itu harus ada. Tempe itu harus ada di depan mata dia. Itu sudah membuat dia senang. Ya. Dan itu yang dianjurkan. Jadi tidak harus menunya banyak, tapi bagaimana yang disukai oleh suami. Sehingga akhirnya dia merasa betah dengan makanan yang ada di rumah. Gitu. Plus rumahnya selalu bersih dan rapi. Ya. Jadi itu bagian daripada agama. Kapan ada seorang wanita tidak peduli dengan ini, mungkin karena orang tuanya tidak biasakan dia. Ini sayang sekali.
Jadi selalu dibiarkan berantakan begitu, kotor. Kita masuk ke dalam rumah itu seperti sudah tidak tahu harus menilai mana yang bagus. Semuanya serba kotor, berantakan. Apalagi kalau pelihara hewan kadang-kadang ada bau-bau yang tidak sedap. Nah ini semua hal-hal yang harusnya dihindari gitu. Yang harusnya dihindari. Jadi kita harus menjaga semua. Membiasakan diri untuk rapi, untuk bersih itu sangat bagus. Dia harus pintar bisa menata semua itu. Bagaimana kalau suami datang malam, kalau memang waktu tidur anak-anak sudah diistirahatkan, rumah sudah rapi, ya. Dia pun sudah bersih, dia sudah tahu jam 7 malam suami datang, dari jam 5 dia sudah benar-benar misalnya. Ini bagian daripada hal yang sangat dianjurkan. Ini bagian daripada agama. Jadi bukan hanya anjuran penulis buku, tapi memang anjuran dalam agama. Kemudian beliau mengatakan, bersihkanlah rumah dari semua bau makanan dengan cara merapikan rumah dan menyiapkan makanan dengan segera. Jadilah pengharum rumahmu yang wanginya semerbak di seluruh penjuru rumah. Jadikanlah aromamu yang semerbak itu sebagai daya tarik yang magnetik. Atau daya tarik magnetik yang memikat suamimu kepada dirimu dan rumahmu. Daya tarik yang tidak akan ia dapati seperti yang ada di dalam rumah. Maksudnya tidak ditemukan di tempat lain. Gitu. Jadi paragraf pertama ini beliau mengatakan, jadilah magnet buat suami. Baik di diri ataupun di rumah kita. Nah ini kenapa dibahas? Karena banyak muslimah tidak peduli dengan masalah ini. Ya sudah 10 tahun juga kita berumah tangga, udah. Mau pakai daster itu kah, suami suka atau tidak suka, warna itu suami suka atau tidak suka, terserah. Tataan rumah suami suka tidak suka, terserah. Yang penting saya berjalan. Ini keliru ini. Pemahaman yang keliru. Suami pulang misalnya, ibu baru temukan, dia pulang dan dia mungkin keringatan segala macam, dia mau dekatin ibu. Ya. Kan ibu bisa pakai bahasa, belum mandi aja sudah ganteng, apalagi kalau sudah mandi misalnya. Mungkin dia jadi mandi kan gitu. Daripada jangan dekat-dekat, bau-bau busuk sana aja. Gitu. Contoh, padahal sebenarnya tujuannya sama, tapi caranya yang keliru. Sehingga ia membuat hal-hal yang tidak baik. Sama, suami juga boleh memuji istrinya. Dan royal dengan pujian itu bagian daripada hal yang dibolehkan dalam agama. Walaupun sampai pada tingkat berbohong di poin ini ya. Saya tidak pernah bertemu perempuan secantik kamu. Saya tidak pernah bertemu laki-laki setampan kamu. Padahal sebenarnya mungkin pernah. Tapi dia membahasakan ini dibolehkan dalam agama. Gitu kan? Tapi tidak boleh melebar kemana-mana ya. Karena berbohong pada pasangan dosa gitu. Kalau dia memang masuk kepada bab-bab dosa. Tapi ini masalah pujian. Masalah pujian gitu. Jadi dalam mempertahankan rumah tangga juga harus royal dengan pujian. Begini, ada banyak orang, dia punya rumah sebenarnya. Tapi di weekend, di hari libur, Sabtu, Ahad misalnya, mereka ke hotel. Apa yang dibeli di hotel itu? Padahal dari rumah, bangunan ke bangunan lagi. Bahkan hotel itu kamar hotel kadang-kadang kecil. Yang dibeli suasananya kan. Suasananya orang beli. Bayar mahal itu untuk nginap gitu. Karena suasana. Kenapa kita nggak buat suasana rumah kita seperti hotel, bahkan mengalahkannya? Penataannya, rapinya, wanginya. Apa yang dijual oleh restoran? Bukankah kita punya makanan di rumah? Selain cita rasa, penataannya. Saya pernah ajarin istri saya berbagi waktu itu. Kalau kita buat nasi goreng misalnya, di satu wajan, nasinya sama itu. Menunya juga misalnya, lauknya juga sama. Misalnya telur dadar, ada sedikit acar, timun misalnya dan seterusnya. Beda sekali kalau kita ibu-ibu ambil dari wajan langsung ditaruh saja begitu di piring, gitu kan? Nasinya berantakan, acarnya ditaruh juga berantakan, telurnya main taruh. Dengan nasi ditaruh di satu wadah, dicetakan gitu, kemudian ditata acarnya, ditata telurnya. Penataan saya sudah cukup membuat dia punya nilai gitu. Saya pernah begitu berbagi sama istri saya. Coba lihat, beda kan? Padahal sebenarnya sama. Ini sudah cukup lebih mendorong kita mau mencoba itu makan. Ya. Coba mulai sekarang. Kalau Anda sudah bersih, Anda tingkatkan kualitas bersihnya. Mulai dari tempat tidur, sekitar Anda lah. Ruang tamu, sofa. Anda mulai peka melihat, mana ini yang ada noda. Anda mulai lap, bersihkan. Panggil PRT Anda bantu. Anda mulai lihat, tonton cuplikan-cuplikan edukasi tentang masalah penataan tempat yang rapi. Ya. Anda mulai lihat promo-promo yang disampaikan tentang parfum-parfum ruangan.
Anda cium masing-masing aromanya. Anda mulai melihat penataan bunga-bunga yang rapi, yang bersih di rumah Anda. Anda mulai coba ya meningkatkan kualitas makanan, variasinya, ya, cita rasa, aroma dan seterusnya. Anda mulai meningkatkan kualitas kamar mandi Anda, taman, seterusnya sekitar Anda, dan juga diri Anda sendiri. Kalau Anda sudah lakukan, jangan Anda merasa puas dengan itu, terus tingkatkan. Karena subhanallah, orang yang sering menjaga kebersihan badan ini, memang dia sendiri tidak nyaman. Sedikit berantakan saja rambutnya langsung disisir sama dia. Sedikit saja ada bau, tidak enak kena habis makan, langsung dia kumur-kumur atau sikat gigi lagi. Sedikit saja dia merasa sudah lewat berapa menit, parfum mungkin yang dia semprotkan, khawatir sudah tidak lagi bau. Atau kurang, dia semprotin lagi. Supaya suaminya selalu bersama dengan dia. Atau merasa nyaman selalu dekat dia. Apa yang dijual oleh pelacur di luar sana? Maaf, saya bahasakan ini, mohon maaf. Mereka menjual apa? Pakaiannya yang seksi, badannya yang wangi, godaannya yang hebat lah bagi mereka gitu kan. Dengan ramah, dengan segala macam gitu. Maka itu yang mereka jual, sehingga laku. Padahal sebenarnya mereka ini perempuan buruk gitu kan. Kenapa muslimah, yang seharusnya itu adalah perangkat muslimah di rumah sebagai istri, itu diambil oleh mereka. Kenapa bukan Anda gitu? Sampai kadang-kadang dia melayani tamunya, naudzubillah tamunya sudah punya masalah banyak, bahkan mabuk-mabukan, tetap aja dia sambut dengan baik. Dan kadang-kadang ada laki-laki menikahi seorang pelacur, karena ada satu celah yang dia cerita sama pelacur tersebut, dan pelacur itu tahu, oh ini kelemahannya nih. Misalnya istrinya itu tidak melayani biologis, maka si pelacur ini penuhi sisi itu. Padahal sebenarnya dia buruk dari sisi yang lain semuanya. Tapi akhirnya dinikahi oleh laki-laki ini gara-gara tadi, ya, yang luput dari seorang wanita di rumah. Padahal sebenarnya bisa dilakukan, bukan tidak bisa gitu. Ada 3 hal yang kalau ibu penuhi dari suami, insya Allah dia pun akan memenuhi ibu gitu. Pandangan matanya, ya, kebutuhan perutnya dan kebutuhan kemaluannya. Jadi kapan dia pulang ke rumah dia temukan ibu selalu dengan penampilan yang bagus. Tadi sudah disinggung banyak sekali ya, rapi dan segala macam, wangi. Kemudian yang kedua adalah perutnya, makanan yang dia suka. Tadi sudah saya kasih contoh, kalau dia suka tempe ada. Yang lain ada nggak ada masalah. Yang ketiga kebutuhan biologisnya. Maka insya Allah ya, apapun yang ibu inginkan selama itu dia mampu pasti dia akan berikan. Jadi laki-laki itu ibu-ibu sekalian suka diterima kasih. Walaupun kecil pemberiannya. Kadang-kadang banyak muslimah tidak tahu kalau suaminya sebenarnya pada saat membawakan handphone ke rumah atau bawakan makanan ke rumah atau minuman itu sebenarnya itu dengan perjuangan. Ya. Kadang-kadang saya lihat sendiri beberapa ikhwah kita dikasih makanan di kantor karena dia tidak mau makan semua. Saya tanya kenapa nggak dimakan? Mau bawa pulang, mau makan sama istri. Gitu. Jadi dia punya perhatian khusus, tapi kadang-kadang ada banyak istri tidak paham ini. Begitu dibawa pulang makanan, ngapain bawa pulang makanan begini? Kan banyak masakan misalnya itu. Padahal sebenarnya suaminya bukan niat mau bawa makanan dari luar supaya tidak makan masakan istri. Tapi karena dia ingat, ini contoh saja. Dan apapun yang diberikan oleh suami, ya puji itu, terima kasih. Ya, karena kata Nabi SAW, man la yashkurun nas la yashkurullah. Sahabat tidak berterima kasih sama manusia, maka tidak berterima kasih juga pada Allah. Kata beliau, cintailah suamimu dengan jujur sebagaimana engkau mencintai anak-anakmu. Kenapa dibahas ini? Karena banyak ibu bilang yang penting anak. Tidak, yang penting suami. Baru anak. Karena statement mengatakan yang penting anak, maka selalu anak saja yang penuh dengan perhatian. Suaminya dilupakan. Padahal sebenarnya anak bakti sama ibu. Ibu bakti sama suami. Kan gitu. Jadi harusnya diprioritaskan masalah suami di sini. Ini poin yang harus digarisbawahi gitu. Kata beliau, cintailah suamimu dengan jujur sebagaimana engkau mencintai anak-anakmu. Niscaya engkau akan merasa terhibur dengan keberadaannya. Sebagaimana engkau merasa terhibur dalam segala ragamu dengan keberadaan anak-anakmu. Jadi harus suami dulu baru anak-anak gitu. Nah sebagaimana ibu-ibu terhibur kalau lihat anaknya ya, datang dekatnya masih bayi sampai dia sudah mulai dewasa. Ya, tetap kita merasa bahagia sebagai seorang ibu karena anak itu ada selalu bersebelah kita. Maka kita harus, ya dalam Islam, suami lebih daripada anak itu. Sehingga kita selalu merasa kebahagiaan kita ada justru dengan adanya suami tadi. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yankusa min ajri syai'. Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan,
kemudian diamalkan oleh orang lain, maka penunjuk ini mendapatkan pahala serupa dengan yang mengamalkan tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah.